Halo semua, selamat datang lagi di channel alur cerita film yang terus berkembang ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film zombie asal Jepang yang cukup seru dan unik, yang berjudul I Am Hero. Film ini rilis tahun 2015 lalu, disutradarai oleh Shinsuke Sato, yang diadaptasi dari manga populer karya Kengo Hanazawa, serta dibintangi oleh Yo Izumi, Kasumi Arimura, dan Masami Nagasawa. Filmnya sendiri menceritakan tentang seorang pria yang nasibnya selalu buruk, tapi suatu hari ia berubah menjadi pahlawan saat wabah virus zombie menyerang. Sebelum videonya mulai, jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari channel ini. Dan tonton juga video ini sampai habis, karena admin masih akan ngasih kuis trivia berhadiah saldo Rp50.000, buat satu orang yang beruntung. Oke, supaya gak kelamaan, sekarang kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria, bernama Hideo Suzuki, karakter utama di film ini yang bekerja sebagai asisten pembuat manga, atau biasa disebut mangaka. Hari itu, Hideo bekerja seperti biasa di studio manganya, bersama 3 temannya, yaitu Mitani, Michan, dan Akira. Di sini, kita bisa lihat bahwa meskipun Hideo sangat berbakat, tapi karena hidupnya selalu sial, dia tidak pernah bisa menerbitkan manga buatannya sendiri, sehingga harus bekerja untuk orang lain. Di waktu bersamaan saat Hideo dan teman-temannya sedang bekerja, siaran di televisi memberitakan munculnya wabah aneh di banyak wilayah di Jepang. Di mana, penderitanya memiliki gejala seperti flu, dan berujung bersikap agresif layaknya hewan yang terkena rabies. Sepulang bekerja, Hideo sampai di kosan pacarnya, yang bernama Mirai. Karena Hideo ini gajinya kecil sebagai asisten mangaka, Hideo terpaksa hidup menumpang di rumah pacarnya, dan hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin hari semakin buruk. Pada momen ini, kita juga bisa tahu kalau Hideo memiliki hobi unik, yaitu menyimpan senjata api, namun hanya ia pakai untuk berburu hewan. Sayangnya, hobinya ini tak didukung sang pacar karena dirasa tak berguna bagi kehidupan Hideo. Hari-hari selanjutnya berlalu sama saja bagi Hideo, usahanya untuk menerbitkan manganya sendiri selalu gagal. Ini ironis, karena sebenarnya saat muda Hideo pernah menjuarai lomba membuat manga berskala nasional. Kehidupan Hideo yang begitu-gitu saja, membuat Mirai sebagai pacarnya muak. Mirai sebenarnya mau Hideo bekerja di bidang lain, dan tinggalkan dunia manga, agar hidupnya lebih baik, tapi Hideo selalu menolak. Pada akhirnya, Mirai yang muak pun mengusir Hideo dari kosannya dan berkata ingin putus dengannya. 20年、30年、秀夫君のはね、夢って銃の所持許可証だけ取ってくれないか。あれないと。Keesokan harinya, kabar di televisi memberitakan bahwa wabah virus aneh terus meluas di wilayah Jepang. Pada waktu bersamaan, di studio manga tempat Hideo bekerja, 2 rekan kerjanya memperlihatkan gejala terpapar virus aneh seperti yang disebutkan di berita televisi. Singkat cerita, esok harinya Hideo tiba-tiba saja mendapat telepon dari Mirai. Ia meminta agar Hideo cepat menemuinya di kosan. Tak berpikir lama, Hideo langsung ke sana. Namun sesampainya di sana, pintu kosan Mirai malah terkunci. Hideo yang kebingungan lalu coba mengintip melalui lubang surat. Di sana, Mirai nampak tak sehat dan berperilaku aneh. Kemudian, tiba-tiba saja Mirai mendobrak pintu lalu menyerang Hideo dengan agresif. Hideo sempat tergigit oleh Mirai, tapi untungnya ia bisa melumpuhkan Mirai yang sudah menjadi zombie itu dengan menyerang bagian kepalanya. Usai melihat hal aneh itu, Hideo berjalan menyusuri kota, dan di sana ia melihat banyak orang mulai bertingkah aneh. Selain itu, ia juga melihat banyak pesawat militer muncul seolah telah terjadi sesuatu yang besar. Hideo lalu kembali ke studio manganya, tapi di sana hal mengerikan juga sudah terjadi. Mitani nampak baru saja melenyapkan Akira yang sudah berubah jadi zombie. Tak lama, bos Hideo yang bernama Zaku juga muncul dan sudah berubah menjadi zombie. Mitani yang melihat itu, tanpa basi-basi langsung melenyapkan Zaku. Sayang sekali, ternyata sejak tadi Mitani juga sudah terkena gigitan, sehingga ia pun sadar bahwa tak lama ia akan berubah menjadi zombie juga. Tak mau bernasib seperti bosnya, Mitani pun memilih melenyapkan dirinya sendiri saat itu juga.
Pada momen ini, Hideo baru ingat kalau ia tadi juga sempat digigit oleh Mirai. Tapi saat ia lihat bekas gigitannya, tak ada luka dan darah di sana karena tadi saat menggigit Hideo, kondisi gigi Mirai memang sudah hancur, sehingga Hideo masih aman dari virus zombie. Kabur dari studio manganya, Hideo berlari tanpa arah. Di kota, suasana sudah kacau, banyak warga yang sudah terinfeksi virus zombie ini, sementara polisi dan tenaga medis juga tak bisa berbuat banyak. Hideo terus berlari berusaha kabur dari kejaran para zombie itu. Pada satu momen, Hideo bertemu seorang anak SMA. Awalnya ia ingin membantu anak SMA itu menggunakan shotgun miliknya, tapi Hideo terlalu takut untuk menggunakannya. Pada akhirnya, Hideo memilih kabur bersama anak SMA itu, seorang pejabat daerah, dan supir taksi menuju kota lain. Akan tetapi, di tengah jalan tiba-tiba saja si pejabat daerah ini berubah menjadi zombie karena tangannya sudah tergigit sebelum naik taksi tadi. Keributan pun terjadi di dalam taksi, sang supir ikut tergigit, sementara Hideo dan si anak SMA berusaha mengeluarkan zombie itu dari taksi. Lewat usaha keras, akhirnya Hideo dan si anak SMA bisa melenyapkan zombie tadi. Sayangnya, mereka belum aman karena kini giliran si sopir taksi yang berubah menjadi zombie. Si anak SMA lalu pindah ke kursi belakang. Bersama Hideo ia memasang sabuk pengaman di saat zombie supir taksi itu terus berusaha menyerang. Pada akhirnya, taksi itu alami kecelakaan, menewaskan si supir taksi, tapi untungnya Hideo dan si anak SMA masih bisa selamat. Selamat dari insiden itu, Hideo dan si anak SMA berusaha mencari tahu tentang semua kejadian ini. Lalu lewat sebuah tulisan di internet, diketahui bahwa belum ada obat penawar dari virus ini. Namun diketahui juga kalau virus itu bisa hilang saat inangnya, yaitu manusia itu sendiri, ada di daerah ketinggian seperti gunung atau bukit. Dari info itu, Hideo dan si anak SMA pun kini punya tujuan, yaitu pergi ke Gunung Fuji untuk berlindung sementara dari wabah virus ini. Lalu malam harinya saat beristirahat, mereka pun berkenalan, dan di sini kita akhirnya tahu, kalau nama gadis itu adalah Hiromi. Meski awalnya cuek, tapi karena Hiromi ramah, Hideo pun mulai menganggap Hiromi sebagai adiknya sendiri. Bahkan, di sini Hiromi berkata kalau dia merasa aman saat ada di samping Hideo. Esok harinya saat bangun dari tidur, Hideo tak sengaja melihat bekas gigitan di leher Hiromi. Hideo yang panik, lalu menodongkan shotgunnya pada Hiromi. Hiromi yang baru ingat soal luka gigitan di lehernya, lalu pasrah dan berkata Hideo bisa melenyapkan sekarang jika ia mau. Tapi karena tidak tega, Hideo memilih meninggalkan Hiromi begitu saja, daripada melenyapkannya. Berlari menjauhi Hiromi, Hideo malah diserang oleh zombie, tapi untungnya Hiromi datang untuk menolong Hideo. Pada momen ini, Hideo bingung kenapa Hiromi masih bisa menolongnya meski sudah berubah menjadi zombie. Tapi, kalau kita perhatikan, Hiromi ini belum sepenuhnya menjadi zombie, karena tubuhnya seolah punya antibodi unik, sehingga virus aneh itu tak bisa merubah Hiromi menjadi zombie seutuhnya. Tahu kalau Hiromi ini tidak berbahaya, Hideo pun lantas melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Fuji bersama-sama dengan Hiromi. Hideo dan Hiromi terus berjalan, sampai beberapa hari kemudian mereka tiba di sebuah tempat wisata, bernama Fuji Park, yang letaknya tepat di kaki Gunung Fuji. Saat tiba di sana, kondisinya sudah kacau, dan sangat sepi seperti sudah tidak ada lagi kehidupan. Pada satu momen, saat sedang mencoba pakaian di salah satu toko, Hideo tiba-tiba saja diserang zombie. Untungnya seorang perempuan, bernama Yabu, datang menolong Hideo. Dan ternyata Yabu ini tidak sendirian, karena tak lama kawanannya muncul. Kemudian ia bersama kelompoknya langsung mengajak Hideo dan Hiromi pergi ke tempat persembunyian mereka.
Sesampainya di pengungsian, Hideo langsung disambut oleh pemimpin di sana, yang bernama Yura. Hideo disambut baik, ia dan Hiromi bahkan diberikan tempat tidur, makanan dan juga minuman, bahkan jam tangan mewah. Malam harinya, Hideo mengobrol bersama Yabu, orang yang tadi pertama kali menolongnya. Yabu di sini memuji Hideo, dan berkata bahwa ia sangat keren karena mau menolong Hiromi, orang yang belum lama ia kenal untuk pergi sejauh ini. Lalu sejak malam itu, Hideo dan Yabu pun menjadi dekat. Keesokan harinya, Hideo diajak salah satu pengungsi di sana, yang bernama Abe, untuk melihat jenis-jenis zombie yang ada di sana. Abe berkata, meski virus itu sudah mengambil alih tubuh manusianya, tapi karakter mereka sebagai manusia tidak bisa hilang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa zombie di sana yang tingkahnya masih mirip manusia normal, seperti orang yang berangkat bekerja, orang yang ingin berbelanja, bahkan orang yang sedang berlatih untuk olahraga lompat jauh. Sesudah itu, Hideo menghadiri rapat bersama Yura dan kelompoknya. Pada momen ini, Yura memberitahu kalau persediaan makanan kelompoknya sudah menipis, sehingga mereka harus mengambilnya dari gudang di ruangan basement. Masalahnya, ruangan basement dipenuhi oleh banyak sekali zombie. Yura lalu di sini meminta shotgun milik Hideo sebagai senjata, agar misi mereka mengambil persediaan makanan bisa berjalan lancar. Namun, Hideo enggan memberikannya karena itu barang kesayangannya. Karena keinginannya ditolak, Yura lantas menahan Hiromi dan mengancam Hideo, bahwa ia akan menewaskan Hiromi jika Hideo tak memberikan shotgunnya. Tapi tak lama, Hiromi menunjukkan kelebihannya, yang membuat orang-orang di sana akhirnya tahu kalau Hiromi ini ternyata sudah terinfeksi virus zombie. Yura yang tak mau mengambil risiko akhirnya menembak Hiromi menggunakan panah, yang membuat Hiromi tersungkur. Jasad Hiromi lalu dibawa, sedangkan Hideo dihajar habis-habisan karena tadi berusaha melawan. Usai itu semua, Yura langsung meminta semua bersiap menjalankan misinya. Namun, ternyata pemberontakan terjadi di sini, karena si gondrong bernama Sango, tiba-tiba saja menodongkan shotgun yang ia ambil dari Hideo pada Yura, dan berkata kalau sekarang ialah yang akan memimpin kelompok ini. Kembali ke Hideo, ia kaget saat melihat Hiromi masih hidup, dan sedang ada di tenda bersama Yabu. Yabu lalu memberitahu, kalau tadi panah yang ditembakkan Yura ternyata tak tembus sampai ke otak, sehingga Hiromi masih selamat. Yabu juga memahami kondisi Hiromi, yang ternyata memiliki antibodi spesial sehingga virus itu tak merubahnya menjadi zombie. Karena inilah, Yabu yang tahu Hiromi bisa jadi orang penting untuk melenyapkan virus ini di masa depan, sehingga ia pun diam-diam membawa Hiromi kembali ke dalam tenda Hideo. Singkat cerita, misi mengambil persediaan makanan pun dimulai, tapi bukan Yura yang memimpin, melainkan Sango. Dengan bekerja sama mengalihkan perhatian para zombie, kelompok mereka akhirnya bisa sampai ke area basement dengan aman dan lancar. Begitu sampai di sana, kondisi awalnya gelap, tapi salah satu dari mereka berhasil menyalakan lampunya. Ketika kondisi terang, mereka pun dengan mudah menemukan gudang persediaan makanan yang mereka cari. Saat berhasil menemukannya, Sango dan kelompoknya langsung berusaha mengambil apa yang bisa mereka ambil di sana. Tapi, diam-diam Yura yang pergi ke ruang kontrol menyalakan speaker di ruangan itu, yang membuat para zombie pun berdatangan ke lokasi Sango dan kelompoknya. Sango lalu berusaha menyerang para zombie itu menggunakan shotgun milik Hideo, tapi ia tak bisa memakai senjata itu dengan baik. Sango dan kelompoknya lantas berusaha kabur, tapi jumlah zombie di sana terlalu banyak sehingga satu persatu kelompok mereka pun tewas jadi santapan zombie. Di saat semua zombie berjalan ke arah basement mengikuti suara speaker, ada satu zombie lain, yaitu si zombie lompat jauh, yang justru secara random bergerak melompati atap untuk mencapai area pengungsian. Dan seketika si zombie itu pun menghabisi semua orang yang ada di sana. Situasi makin rumit di sini, karena area pengungsian sudah hancur, dan tersisa Yabu dan Hiromi saja yang berusaha meminta bantuan lewat HT. Sementara Sango dan kelompoknya masih terjebak di area basement yang dipenuhi zombie. Hideo yang sedang sembunyi di sebuah loker, sebenarnya mendengar permintaan tolong dari Yabu, tapi ia terlalu takut untuk keluar sendirian. Pada akhirnya, setelah beberapa saat mengumpulkan keberaniannya, Hideo akhirnya keluar dan pergi menuju Yabu dan Hiromi.
Pada waktu bersamaan, Yabu dan Hiromi sendiri ternyata diam-diam berhasil kabur dari area atap dan kini mereka sudah ada di area basement untuk mencari bantuan. Kembali ke Hideo, ia terus bergerak dan akhirnya menemukan kembali shotgun miliknya. Sementara itu, Yabu dan Hiromi tak sengaja bertemu Yura. Yabu awalnya ingin mengikuti Yura, tapi tiba-tiba saja Yura bertingkah aneh dan tak lama ia malah berubah menjadi zombie karena luka gigitan di tangannya. Yabu sesegera mungkin kabur bersama Hiromi, dan di saat terakhir, Hideo muncul lalu seketika menghancurkan kepala Yura dengan shotgun. Mulai dari sini, Hideo pun sudah berubah menjadi mode zombie slayer. Setelah itu, Hideo juga bertemu dengan Sango dan Abe yang masih selamat, dan kini mereka memilih untuk bekerja sama dengan Hideo untuk bisa keluar dari sana dengan selamat. Pada satu momen, mereka malah terjebak di tengah-tengah karena para zombie sudah mengepung dari segala arah. Kondisi ini mau tak mau membuat Hideo dan yang lain melawan para zombie itu. Pertempuran pun dimulai, Hideo dengan shotgunnya mulai menembaki para zombie. Sedangkan Yabu, Sango, dan Abe coba membantu dengan senjata mereka masing-masing. Awalnya semua berjalan baik, mereka bisa membasmi para zombie itu. Tapi, satu persatu dari mulai Sango, dan juga Abe harus tewas menjadi santapan para zombie, sehingga kini tersisa Hideo dan Yabu saja yang berusaha melindungi Hiromi. Yabu pada momen ini mulai kehabisan tenaga sehingga ia hanya bisa berlindung di belakang Hideo. Beberapa kali Hideo juga nyaris terkena gigitan zombie, tapi ia masih bisa selamat berkat jam-jam mewah yang ia pasang di tangannya, yang berfungsi sebagai pelindung. Dengan skill zombie slayernya yang terus membaik tiap waktu, pada akhirnya Hideo pun berhasil membantai semua zombie di sana, hanya bermodalkan 96 peluru shotgun yang ia punya. Tapi saat Hideo merasa sudah aman, tiba-tiba saja si zombie lompat jauh muncul di sana. Sebagai zombie dengan ketahanan tubuh paling kuat di sana, zombie itu bisa terus bergerak bahkan meski Hideo sudah menembaknya 2 kali. Dengan satu peluru terakhir dan juga pukulan pamungkas, Hideo pada akhirnya berhasil melenyapkan zombie gundul itu dengan menghancurkan kepalanya, saat si zombie berusaha menyerang Yabu dan Hiromi. Dengan tewasnya zombie terakhir itu, mereka pun kini aman. Setelah membantai semua zombie di sana, Hideo bersama Yabu dan Hiromi pun lantas mengambil sebuah mobil dari sana, kemudian pergi menuju puncak Gunung Fuji, lokasi yang disebut paling aman dari virus zombie ini, dan sesudah itu film pun selesai. Oke semua, itu di alur cerita film I Am Hero. Menurut gue pribadi, film berhasil jadi salah satu film zombie asal Jepang terbaik sejauh ini. Efek make-up zombinya detail banget, adegan aksinya memuaskan, dan karakter utamanya juga punya perkembangan yang keren dari yang awalnya seorang pengecut, lalu berakhir jadi pahlawan. Ditambah, film ini juga punya bumbu drama dan humor khas Jepang, yang bikin ceritanya nggak monoton. Dan untuk film ini sendiri, gue bisa kasih nilai 6,5/10. Sekian buat video kali ini, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Dan ini dia informasi pemenang kuis trivia di video sebelumnya. Buat yang belum menang, silahkan coba lagi dengan jawab pertanyaan di layar video. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya gak ketinggalan video baru dari channel ini. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.